Halo, selamat sore semuanya. Nah, sekarang saya sedang berada di salah satu jus bar di kota Yogyakarta yang pemiliknya adalah alumnus Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Nah, sekarang kita akan mencari tahu tentang inovasi bisnis yang dilakukan sebelum dan setelah masa pandemi. Yuk, ikut bersama kita. Nah, teman-teman, sekarang kita udah berada di dalam dengan Mbak Wina, pemilik jus bar di kota Yogyakarta ini. Yuk kita kenalan dulu. Nah, Mbak Wina boleh perkenalkan diri nggak? Hai, aku Wina, founder dari sebuah jus bar di kota Jogja. Kebetulan aku dulu alumni juga dari FTP UGM angkatan 15. Nah, kan saya datang ke sini nih Mbak, ingin mengetahui tentang inovasi-inovasi bisnis yang diterapkan Mbak Wina. Nah, sekarang kan kita sedang di masa pandemi corona ini ya Mbak. Gimana di masa pandemi ini banyak yang pendapatannya turun, bahkan sampai gulung tikar. Nah, kira-kira bagaimana sih perubahan kondisi usaha Mbak Wina ini baik sebelum hingga sesudah pandemi saat ini? Oke, sebelumnya sih sebenarnya kan kita sendiri aja baru buka tuh awal Februari tahun ini 2020, gimana sebelum corona menyerang. Terus jadi kayak pasti perubahannya signifikan banget ya, terutama dari salesnya. Kalau di awal sih pasti cukup banyak karena feedback positif dari masyarakat sendiri juga lumayan banyak. Sejak kita pertama buka, terus selalu ada orang baru yang datang. Tapi setelah ya corona itu kan sekitar akhir Maret Pertengahan Maret kira-kira 13 Maret itu ya kerasa tuh pelan-pelan makin nurun, bisa dibilang ya sales kita nurun 60-70%. Karena kan ya kita juga baru buka terus tiba-tiba corona. Cuman kita sendiri sih dari awal nggak pernah tutup selama corona, cuman langsung mengaplikasikan sesuai protokol aja sih. Wah, kira-kira kan udah ada ini ya Mbak, penurunan dan perubahan apalagi itu signifikan. Nah, kira-kira Mbak ini menerapkan inovasi bisnis apa gitu nggak Mbak untuk mencari pelanggan atau untuk mempertahankan usaha Mbak ini? Kalau inovasi sih dari awal kita berdiri pasti udah ada timeline-nya ya, udah ada timeline-nya sendiri terutama buat marketing. Cuman ya kita sesuaikan lagi sama kondisi. Sebelumnya sih waktu awal kan kita juga masih yang untuk dine-in aja. Terus juga kebetulan banget sebelum corona itu kita udah kita masukin ini ke delivery sistem seperti GoFood, GrabFood. Terus juga jadi kita udah lumayan terbantu dari situ. Selain itu kita juga ngadain sistem delivery free dari kita sendiri. Kita ada program subscription yaitu kayak program berlangganan jus. Jadi kita anterin langsung ke pelanggan ke rumah mereka. Itu bisa seminggu 2 kali ya, kita free delivery tiap Senin Kamis gitu sih. Berarti dari yang sebelumnya mungkin pandemi belum ada GoFood dan lain-lain, sistem antar itu baru diadakan ketika setelah pandemi ini. Iya, tapi itu juga karena bukan hanya karena pandemi, tapi juga karena ya kebetulan kita baru buka juga, jadi emang step by stepnya seperti itu. Terus juga setelah itu sekarang sih di bulan Juni ini itu udah lumayan normal lagi ya yang new normal itu. Nah itu kita triknya atau inovasinya itu lebih ke R&D ya, jadi research and development dari product developmentnya itu sih yang kita kencengin. Jadi karena kita sendiri juga adalah juice bar yang bahan-bahannya adalah buah sayur yang itu seasonal, jadi kita ada juga beberapa produk yang nanti seasonal berdasarkan musim buahnya itu juga sih gitu. Jadi ya nanti dinantiin aja ada beberapa produk-produk baru dari kita gitu. Keren sekali udah dibikin timelinenya ya Kak ini. Kira-kira kan ini udah mulai memasuki fase new normal ya Mbak, dan kemudian mungkin akan datang banyak pengunjung, customer dan lain-lain. Nah kira-kira Mbak sudah menerapkan protokol atau mungkin udah merancang protokol apa belum yang akan diterapkan untuk new normal ini? Kalau dari awal maksudnya dari awal adanya COVID itu pun juga kita tuh
udah langsung mengurangi kapasitas pengunjung 50%. Jadi sebenarnya sebelumnya itu di sini ada 3 meja, di sebelah sana ada 3 meja, di depan ada 5, tapi terus kita cut jadi 50%-nya aja. Terus jadi ada jarak untuk antar rombongan atau antar pengunjung. Terus di depan meja bar kita itu tuh sebenarnya kan ada kursi-kursinya, jadi bisa duduk di situ. Cuman sejak awal pandemi ini juga udah langsung kita keluarin, jadi nggak ada itu lagi untuk mencegah kontaminasi silang. Terus juga kita juga udah ada hand sanitizer juga sih dari awal di depan kasir. Dan kebanyakan sih dari awal pandemi karena banyak yang take away, dan kebetulan kita juga emang di sini dibikin desainnya ada jendela take away-nya. Jadi itu sangat membantu kita juga sih buat meminimalisir kontak sama pelanggan gitu. Dan kalau dari produksi juga kita emang udah mencoba untuk sehigienis mungkin, jadi emang cuci tangan sesering-sering mungkin untuk dari bar crew-nya. Lalu juga kalau produksi itu kita pakai glove produksi yang reusable karena kita cuci terus setiap hari. Masker pasti, sebelum pandemi pun kita pakai masker, tapi masker produksi. Ya kalau sekarang ya kita pakai masker kain sesuai sama yang dipunya masing-masing bar crew. Itu sih apalagi. Berarti udah keren banget ya Mbak, dari awal udah menerapkan sanitasi dan kebersihan seperti ini dengan mencegah kontaminasi bahkan sebelum awal pandemi, dan sekarang ditambah lagi dengan ini penerapan social distancing ya, seperti itu mengurangi. Kira-kira ada protokol lain nggak Mbak mungkin selain itu yang diterapkan di dalam ini? Kalau sebelumnya kan di sini itu juga sistemnya self service ya, ngembaliin botol dan tempat makannya sendiri, tapi terus juga biasanya pada bersihin mejanya sendiri. Tapi kita tambahin lagi setelah ada customer yang pergi, itu kita langsung kasih disinfektan. Ya, kasih disinfektan gitu. Udah sih itu kayak gitu. Berarti banyak juga ya, dan itu menurut saya juga sangat efektif sih untuk mencegah penyebaran nih. Udah dari social distancing ada, sanitasi pun ada untuk mencegah kontaminasi. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih Mbak. Mbak menerapkan cara-cara apa untuk memasarkan produk dan jus bar ini ke masyarakat ketika era new normal ini? Itu tadi sih yang dari kita kasih ada service free delivery, itu ada dari program berlangganan, sampai ini sih kita lagi masih di vlog packaging karena mau nggak mau makin banyak permintaan untuk take away, sedangkan ada beberapa produk kita yang belum bisa di take away. Kayak tadinya smoothie itu kan cuma bisa di sini, terus akhirnya kita ada smoothie on the go, tetap dimasukin botol juga. Terus habis itu ginger shot kita juga sekarang bisa di take away dari cornstarch packaging. Terus kita masih running itu yang belum itu smoothie bowl, itu juga nanti akan ada bisa di take away juga. Itu dari sisi packagingnya. Kalau dari sisi marketing lainnya sih ya ada promo-promo gitu sih. Berarti kalau boleh saya rangkum tadi ada dari packagingnya disesuaikan dengan drive-thru atau mungkin take away gitu ya Mbak, dan terus juga ada promo-promo untuk menarik pelanggan ini untuk memesan. Oh ya, kita juga emang dari awal juga karena kita di sini pengen sebisa mungkin eco-friendly, jadi packaging kita kan juga dari botol, dan kita ada sistem untuk mengembalikan botol dan kita reuse lagi. Itu emang dari awal pun sebelum pandemi ini kita kan cuci bersih, terus juga kita sterilisasi botolnya. Setelah disterilisasi kita juga masukin freezer dulu sebelum besoknya setelah kita produksi itu langsung dimasukkan ke botol itu gitu. Cuman dengan
tambah lagi saat kondisi kayak gini kita cuman mungkin lebih menggarisbawahi itu lagi sih, kita kasih edukasi ke customer kalau ini loh produk kalian produk yang kalian beli itu tuh kita treat seperti ini, jadi sudah seaman mungkin lah gitu. Cara-cara Mbak untuk mengedukasi customer ini melalui apa ya Mbak? Kalau edukasinya sih sejauh ini kita yang pertama sih dari customer service kita selalu sebisa mungkin ada interaksi sama pelanggan dari Barpro, terus juga kita dari sosial media yang paling aktif itu Instagram sih untuk saat ini. Gitu. Seperti itu. Nah, kira-kira kan tadi kita udah membicarakan banyak hal nih Mbak tentang usaha sebelum dan sudah pandemi ini dan juga protokol era new normal. Nah, Mbak ada pesan-pesan nggak buat terutama Gamada atau Gajah Mada Muda FTP, Fakultas Teknologi Pertanian UGM? Oke. Berarti baru mau mulai kuliah ya? Iya. Jadi kayak ya yang pasti semangat sih ya memulai kuliah baru, terutama di era yang baru seperti ini. Terus jangan takut memulai sesuatu hal, dan terus bereksplorasi sesuai minat dan keinginan kalian masing-masing. Wah, keren banget nih Mbak. Nah, itu dia bincang-bincang dengan Mbak Wina, pemilik Jus Bar di Kota Yogyakarta. Semoga dapat kita ambil manfaatnya dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk teman-teman, jangan takut untuk memulai dan semangat untuk menjadi inovator muda. Sampai jumpa.